Saya mencari uang itu dari saya belum menikah. Saya menjadi artis, saya kerja apa aja, saya tabung sampai sekarang ini. Saya tidak mau meminta uang pada suami saya. Sebisa mungkin saya tabung hasil saya mau kembangkan, ternyata hasilnya seperti ini. Di mana tanggung jawabnya Vita Ramona yang katanya manajer artis Hamis Daud? Kemana dia? Kenapa bilangnya malu? Tapi waktu datang ke rumah saya, dia nggak ada malu-malunya, tiap hari datang. Waktu itu saya diajak sama Mbak Vita Ramona, dia itu manajernya Hamis Daud. Dia setiap hari datang ke rumah saya untuk ngajak saya untuk kerjasama mencari bisnis dengan Ibu Koreta. Kan saya pikir karena Ibu Koreta itu seorang pejabat ya, sosialita, terus dia pernah menjadi bukan pembawa berita di TVRI. Ya, setiap hari saya didatangin sama Vita untuk saya diojok-ojokin untuk berbisnis ini. Nah, akhirnya sampai saat ini pas sudah berjalan dan bisnis tidak jalan, saya hanya minta modal saya kembali. Dan mereka tidak menemui saya. Mereka hilang. Begitu aja. Hanya pernah sekali telepon, saya nggak enak Bu Jen, saya malu. Kok yang saya dapat bukan uang saya kembali, kenapa malu gitu loh. Kayak nggak ada tanggung jawabnya. Justru saya juga maunya kekeluargaan gitu loh. Saya tidak akan mengeluarkan uang sebanyak 8M karena saya sudah percaya dengan Ibu Koreta. Saya tidak mengenal Marlon, saya tidak mengenal Grace Margareta, Vita. Buat apa saya mengeluarkan uang buat mereka sebegitu banyaknya? Yang saya pegang hanya Ibu Koreta Louis, istri pejabat Polri yang masih aktif sosialita, masih ikut wawancara broadcast, bergaul dengan artis-artis. Masa sih menurut saya uang sekecil menurut dia, kalau itu besar buat saya, karena itu tabungan saya dari dulu. Saya mencari uang itu dari saya belum menikah. Saya menjadi artis, saya kerja apa aja, saya tabung sampai sekarang ini. Saya tidak mau meminta uang pada suami saya. Sebisa mungkin saya tabung hasil saya mau kembangkan, ternyata hasilnya seperti ini. Di mana tanggung jawabnya Vita Ramona yang katanya manajer artis Hamis Daud? Kemana dia? Kenapa bilangnya malu? Tapi waktu datang ke rumah saya, dia nggak ada malu-malunya, tiap hari datang. Iming-imingnya apa waktu itu dari Vita Ramona sendiri? Dia bilang gini, ayo dong Bu Jen, uangnya dikembangkan, ayo kita bisnis dengan Ibu Koreta Louis gitu loh. Dia bersama Grace Margareta. Kalau Marlon itu hanya suruhannya Ibu Koreta. Sebagai di perusahaan itu dia sebagai direktur. Secara garis besarnya itu komisarisnya Ibu Koreta Louis yang mantan pejabat Mabes Polri. Kita sudah kekeluargaan, sudah menghadap suaminya, tapi suaminya juga tidak ada jawaban. Gitu Pak. Waktu itu Mbak Vita sendiri menjelaskan ini nggak apa uangnya nanti untuk bisnis ini detail gitu? Iya, Bu Jen, kalau bisa uangnya dikembangin. Waktu itu saya lagi susah. Saya mau cari bisnis atau apa ya, karena Mbak Vita datang dan menawarkan bisnis dengan Ibu Koreta Louis. Ya,
saya mau aja gitu loh. Dia bukan beliau bukan orang sembarangan. Jadi percaya. Bisnisnya apa waktu itu katanya? Pengadaan di Mabes Jasa Polri. berarti. Di Mabes Polri dia bilang gitu. Ya karena suaminya mantan pejabat polisi, ya jadi saya percaya aja yang besar. Kak, ini kan kasus sudah cukup lama ya, gitu kan. Ini akhirnya baru berkembang lagi sekarang. Gitu. Emang dari dulu zaman sampai sekarang dari pihak sana tidak menggubris panggilan ini atau hanya ya udah lanjut aja atau menghilang seperti apa Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi kita sudah melakukan upaya-upaya, ya. Kita sudah somasi 3 kali, Koreta dan Marlon. Namun 3 somasi itu satu pun tidak pernah dijawab mereka. Dan bahkan tim kita sudah menemui suami Bu Koreta, yaitu Bapak Irjen Pol Abdul Gofur dan Maijen TNI dan mantan dan Puspom TNI Pak Edi Rate. Sudah datang ke rumah mereka. Karena suami beliau adalah Akpol 84, ya kan? Dan kemudian yang datang ini adalah tim kita yang juga lawyer sekarang, angkatan 86. Jadi merasa ini abangnya. Kalau nanti berkembang kan ini malu. Nah, pada saat itu suami Koreta itu, tapi Koreta pada saat itu tidak ada di rumah. Yang ada adalah suaminya. Dan suaminya berjanji 2 minggu akan memanggil Bu Koreta dengan Marlon, yaitu timnya. Tapi kami tunggu 2 minggu juga tidak ada kabar. Jadi sehingga kita lakukan gugatan, kita daftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, dan ada mediasi yang diberikan oleh hakim selama 30 hari. Namun penggugat, yaitu klien kami ini, Ibu Maya, hadir kooperatif pada saat hadir mediasi. Tapi pihak tergugat, baik Marlon maupun Koreta tidak pernah hadir sama sekali. Jadi tidak menghargai apa yang kita lakukan gugatan di Pengadilan Negeri ini. Berarti sudah beberapa kali mangkir ya Bu ya Bang ya? Sudah beberapa kali. Oke, berarti kan ini terkesan seperti pihak sana lari dari tanggung jawab gitu. Ya, kalau kami menilai begitu. Kalau memang betul bertanggung jawab, datang dong. Kita kan sudah lakukan somasi secara hukum. Kami sebagai kuasa hukum Bu Maya, kemudian juga sudah mediasi. Pada saat mediasi juga hakim mediator menyatakan, ya kan, ini kan sudah dilakukan gugatan. Ya, bayar atau tidak? Begitu kata hakim mediator. Tapi mereka tidak bisa memberikan jawaban. Begitu. Kalau jadwal dari sidang sendiri akan menghadirkan tergugat langsung atau? Ya, kalau tergugat kan diwakili oleh kuasa hukum. Jadi saat ini itu adalah saksi-saksi dari penggugat. Dan kita juga nanti akan menghadirkan ahli, ya, saksi ahli ya tentang ahli perdata. Nah, nanti apakah mereka menghadirkan saksi itu urusan mereka. Tapi yang jelasnya pada saat ini adalah jadwalnya saksi daripada penggugat. Kalau dari kerugian kan 8, tapi kan ini kan maksudnya kerugiannya kan lebih ya. Nanti kalau dari gugatannya apa? Ya. Hanya Jadi dikembalikan aja atau? Ya, jadi kami melakukan gugatan itu kalau dijumlahkan dengan rupiah sekarang itu 8 miliar, dan kami melakukan gugatan immaterialnya 10 miliar. Kurang lebih ya, 10 miliar. Nah, kami berharap bukan hanya pokoknya saja dibayar, tapi dengan 10 miliar jadi 18 miliar. Bang, ini kan bisa dibilang Abang sendiri sebagai kuasa hukum ada menaruh curiga nggak sih? Karena ini kan berlarut-larut. Apalagi mohon maaf yang bersangkutan ada petinggi di kepolisian. Saya masih Bang kecurigaan bahwa mungkin ada permainan atau seperti apa? Kalau itu kami tidak bisa ranah itu menduga-duga, karena kami pengacara orang hukum, kami hanya pasti-pasti saja. Mungkin balik ini apa harapannya? Harapan saya tidak mau muluk-muluk. Saya mau uang saya, modal saya itu kembali. Utuh apa yang saya berikan bisa kembali lagi. Emang kalau sudah tidak ada keuntungan ya nggak apa-apa, tapi modal saya balik. Karena kalau saya itu udah hampir jalan 4 tahun, kalau saya putarkan lagi, saya bisa lebih dari itu gitu loh. Ini kenapa? Mereka berbisnis yang lain, tidak ada saya, mereka tidak membalikan uang saya, tapi uang saya dipakai buat bisnis mereka dengan alasan yang muter-muter gitu loh, yang nggak masuk di akal. Makanya saya menunjuk bapak-bapak lawyer ini gitu. Bang, agenda selanjutnya kalau memang ini kan lagi saksi. Terus setelah saksi ini nanti ada agenda selanjutnya seperti apa Bang? Ya, itu setelah saksi ini kita akan mendengarkan saksi ahli. Setelah itu nanti agendanya saksi dari mereka.
dari tergugat. Apakah pihak sana akan datang sekiranya bang, karena kan 2 minggu lagi kemungkinan kan? Apakah pihak sana akan? Kalau itu kita nggak tahu mereka menghadirkan saksi mereka atau tidak. Tapi yang jelasnya persidangan ini berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh majelis hakim. Telah terungkap bahwa memang klien kami sebagai penggugat yang mana telah menyerahkan uang sebesar kalau dinilai dari rupiah itu 8 miliar kepada tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu tergugat 1 yang bernama Marlon yang sebagai direktur di perusahaan PT Citra dan kemudian Koreta itu adalah sebagai komisaris. Nah, fakta-fakta yang disampaikan di persidangan telah disampaikan di depan majelis hakim. Jadi kami berharap nanti saksi yang berikutnya juga menerangkan fakta-fakta bahwa penyerahan uang itu kepada tergugat 1 yaitu Marlon dan tergugat 2-nya itu adalah Koreta. Barangkali itu yang perlu disampaikan. Saksinya sendiri pada saat peristiwa itu hadir ada atau gimana? Ya, hadir. Jadi pada saat kronologis kejadian ini, saksi tersebut yang menyerahkan uang kepada tergugat 1 yaitu Marlon. Di rumahnya Bu Maya, Bu Miane, ya, di rumah saksi. Jadi diserahkan di sana, uang tersebut adalah uang penggugat dan diserahkan saksi yaitu yang bernama Miane kepada Marlon sebagai tergugat 1. Pada saat menyerahkan uang itu, pelapor sendiri ada waktu itu? Pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada, karena ibu sebagai penggugat, Bu Maya itu menyerahkan uang kepada Bu Miane dan penyerahan uang itu ada bukti-bukti kwitansi serah terimanya.